mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilahkan, Bu Krisna. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ibu Krisna, Hadir Ibu. Karisma, Hadir Ibu. Cantika, Hadir Bu. Olivia, Hadir Bu. Nadia, Hadir Bu. Aulia. Hadir Ibu. Wah, bagus sekali semuanya hadir ya. Nah, kebetulan ya di meja kalian ada makanan dan minuman. Nah, kalau kalian lihat di komposisinya, di label makanan atau minuman kalian itu, apa yang kalian lihat di situ? Ada Tanggal kadaluarsa Bu. Ya, lagi? Komposisi bahannya Bu. Nah, betul sekali. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai zat aditif, mulai dari jenis-jenisnya, manfaatnya, hingga tujuannya. Oke? Di sini Ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD. Ibu ingin kalian mengisinya bersama kelompok kalian. Ibu membagi dua kelompok, yang di sini kelompok minuman, yang di sini kelompok makanan. Dah? Sekarang kalian diskusikan bahan alami zat aditif apa yang terkandung dan zat aditif buatan apa aja yang terkandung. Oke. Nanti kalau ada masalah dalam pengerjaannya, kalian bisa bertanya kepada Ibu. Ibu akan berikan kalian waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan. Semuanya mengerti kan ya? Ini dikerjakannya langsung di sini saja Ibu. Iya benar, di situ saja ya. Nanti Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian saja yang akan menyebutkan kesimpulan dari diskusi kalian. Bagaimana kelompok makanan? Apa zat aditifnya sudah ketemu? ambil Bu. Bu. Ibu, ya? Bagaimana kelompok minuman? Apa yang kalian temukan? Zat aditif. Kami menemukan zat aditifnya itu aspartam. Ya, tepat sekali ya. Aspartam itu memang pemanis buatan ya anak-anak ya. Kalau kelompok makanan bagaimana? Zat aditif apa yang kalian temukan? Kunyit untuk pewarnanya. Bagus sekali. Kalau kunyit itu termasuk pewarna alami, oke? Oke, karena waktu kita telah habis, Ibu ingin meminta perwakilan kelompok makanan terlebih dahulu. Silahkan hasil diskusinya boleh dipresentasikan. Maju ke depan, Nak. Silakan di sini.
diskusi dari kelompok makanan? Kalau dari diskusi kami, ini Bu, apa namanya? Kami menemukan kunyit itu sebagai pewarna alami yang manfaatnya itu untuk memberi warna. Ada juga MSG, penyedap buatan yang resikonya itu kalau berlebihan bisa bikin pusing, Bu. Bagus sekali. Sekarang kelompok makanan boleh duduk. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke. Untuk kelompok minuman apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Saya minta perwakilannya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok minuman. Nah, di sini kami menemukan dari yang kami lihat, yang kami temukan yaitu kami menemukan aspartam, yaitu pemanis buatan. Nah, manfaatnya itu sebagai pemanis atau membuat rasa manis. Resikonya berbahaya bila terlalu banyak dikonsumsi. Bagus sekali. Artinya dari kelompok minuman menemukan bahwa pemanis buatan itu manfaatnya bisa membuat pada minuman itu rasanya manisnya agak pekat. Jadi kalau kita mengonsumsinya berlebihan itu tidak baik. Oke. Untuk kelompok minuman boleh duduk. Luar biasa ya. Artinya kalian telah memahami zat aditif yang terkandung dalam makanan ataupun minuman yang telah kalian bawa. Oke. Jadi anak-anak, zat aditif ini terbagi menjadi dua. Nah, ada yang zat aditif alami dan juga zat aditif buatan. Contohnya itu yang alami adalah Kunyit. ya benar. Yang buatan apa tadi kelompok minuman? Aspartam. Oke, bagus sekali. Oke. Mungkin anak-anak coba perhatikan PPT yang Ibu tampilkan ini. Di sini ada contoh zat aditif alami dan buatan. Seperti yang kalian temukan di dalam label makanan atau minuman kalian tadi. Sama kan? Sama, Ibu. Oke. Kalau begitu ingat ya anak-anak, kalau yang zat aditif buatan itu tidak bagus untuk tubuh kita. Yang lebih bagus itu, yang lebih aman itu yang alami. Oke? Ibu, Ya. Bu, kalau berbahaya, kenapa zat aditif buatan itu masih dipakai? Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, zat aditif buatan yang masih dipakai karena membuat makanan lebih awet atau tahan lama dan murah. Nah, jadi tapi kita perlu ingat bahwa pemerintah sudah mengatur agar batas penggunaannya. Jadi kalau kita menggunakan sedikit tidak apa-apa, kalau berlebihan itu tidak boleh. Oke? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Oh, Bu. Oke, karena dari kelompok sini sudah, saya pindah ke sini. Oke? Berarti itu lebih dipilih alami ya, Bu? Betul sekali, Olive. Itu menunjukkan kalau kalian kritis dalam memilih makanan. Oke? Sekarang kita simpulkan ya anak-anak. Siapa cepat ya, oke? Apa perbedaan zat aditif alami dan buatan? Saya, Bu. Oke, untuk Karisma. Kesimpulannya Ibu, zat aditif itu adalah zat tambahan pada makanan dan minuman. Ada yang alami dan buatan Ibu. Bagus sekali. Saya, Bu. Saya minta satu orang lagi. Saya, Bu. Aulia. Kesimpulannya, zat aditif adalah zat yang membuat orang ketagihan, contohnya rokok dan alkohol Ibu. Bagus sekali. Artinya kalian sudah paham ya anak-anak. Jadi, Ibu harap kalian hati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Jangan mudah tergoda hanya karena rasanya yang enak. Oke? Ingat, Ibu. kesehatan itu sangat penting. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu minta karena kita awali tadi dengan doa,
Kita akhiri juga dengan doa ya. Ibu minta untuk ketua kelas pimpin doanya. Baik Ibu, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak telah aktif hari ini. Ibu pamit undur diri, oke? Selamat siang semuanya. Iya, Ibu. Terima kasih, ya. Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Baik, Ibu. Saya sedikit sakit Ibu. Oke, tapi nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa Ibu. Jangan lupa minum obat ya. Iya, Ibu. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hari semua, Ibu. Semua ya. Adik-adik, apakah kalian masih ingat materi kita minggu lalu itu apa? Unsur, senyawa, dan campuran. Oke. Tapi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Untuk itu, doa akan dipimpin ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan pemisahan dan juga pemurnian campuran. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang unsur, senyawa, dan juga campuran. Dan sekarang kita akan membahas terkait dengan apa yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti pemisahan dan pemurnian campuran. Oke adik-adik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, tolong perhatikan baik-baik. Di sini ada sesuatu yang akan Ibu perhatikan ke adik-adik semua. Oke adik-adik. Ini Ibu ada air, kemudian Ibu campurkan dengan garam dan kita aduk-aduk. Oke, lihatkan baik-baik. Ini ada garam dan juga dicampur dengan air. Kemudian dan yang ini merupakan air biasa tanpa ada campuran apapun. Oke. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah dari kedua jenis zat yang Ibu larutkan ini dan yang tidak Ibu larutkan, apakah ada perbedaan? Ada, Ibu. Ya, jelas. Apakah yang membedakan antara kedua zat ini? Yang satu air biasa, yang satu air garam. Oke, benar sekali. Jadi dari kedua larutan ini yang mana dapat dipisahkan? Air garam ya. Betul, air garam. Jadi untuk air garam ini kita bisa pisahkan dengan cara Memanaskannya. Betul, dengan cara dipanaskan. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan contoh-contoh dari pemisahan pemurnian. Kita juga bisa menjelaskan apa itu pemisahan dan juga pemurnian, apa contoh-contohnya, dan juga apa saja contoh di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada, sebentar ya, Ibu kirimkan karena LCD-nya tidak bisa, jadi Ibu kirimkan gambar yang adik-adik bisa buka di HP masing-masing, oke? Ya Ibu. Sudah terkirim semuanya? Sudah Ibu. Oke, perhatikan gambar filtrasi yang pertama. Perhatikan gambar filtrasi. Jadi filtrasi ini adalah teknik pemisahan dengan cara memisahkan campuran padatan dan juga cair. Contohnya seperti ada pasir di dalam air atau ada tanah di dalam air. Di sini juga terdapat contoh ada pasir yang terkena campuran air lalu disaring menggunakan penyaringan, saringan, kertas saring.
biasanya yang di laboratorium menggunakan kertas saringan, dan biasanya kalau teknik kita yang sederhana sering digunakan itu dengan cara mencampurkan arang, kemudian ada tisu, kemudian kadang bisa digunakan saringan-saringan kelapa itu. Apakah adik-adik tahu serabut-serabut kelapa? Tahu Ibu. Betul. Jadi, nah perhatikan gambar itu. Yang sudah difiltrasi atau yang sudah disaring atau airnya yang sudah disaring itu disebut dengan filtrat. Kemudian yang tidak bisa tersaring atau tidak bisa masuk ke wadahnya itu disebut dengan residu. Seperti gambar yang telah Ibu kirimkan. Kemudian ada evaporasi. Adik-adik pernah melihat proses pembuatan garam di laut apa belum? Belum Ibu. Oke, jadi proses pembuatan garam di laut itu juga termasuk dengan proses evaporasi. Adik-adik kalau belum pernah melihat proses pembuatan garam di laut, adik-adik bisa melihatnya di YouTube. Di sana banyak terdapat contoh bagaimana proses pemurnian, pemisahan dari air laut menjadi garam. Seperti di gambar ada air laut, kemudian air yang mengandung O2 itu akan menguap ke udara dan akan menyisakan residu yang kering berupa garam. Oke. Jadi yang selanjutnya ada distilasi atau destilasi. Jadi destilasi ini adalah istilah penyulingan. Apakah adik-adik pernah melihat proses pembuatan minyak? Belum pernah ya? Belum pernah Ibu. Oke, jadi proses pembuatan minyak atau proses untuk penyulingan alkohol itu menggunakan istilah distilasi atau proses penyulingan, yaitu prinsip dasarnya adalah prinsip dasar dari titik didih, berdasarkan dari titik didih. Jadi yang selanjutnya, yang terakhir adalah kromatografi. Untuk kromatografi, ini contoh sederhana yang sering dilakukan adalah dengan cara memisahkan warna di dalam tinta spidol. Seperti gambar yang adik-adik dilihat, itu untuk prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium. Kemudian ada beberapa contoh lagi dari pemisahan dan juga pemurnian zat. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa tahu? Huruf depannya S. Kapur barus menyublim. Betul, sublimasi. Betul banget Krisna. Kemudian ada lagi nggak? Kromatografi. Yang tadi kita bahas adalah filtrasi, evaporasi, apa lagi? Kromatografi, distilasi. Tuh. Baik, adik-adik, ingat baik-baik bahwa pemisahan campuran ini tidak mengubah zat penyusunnya. Artinya setelah dipisahkan, zat tersebut tetap sama. Misalnya, yang tadi jawab garam ini bisa dipisahkan dengan cara dipanaskan. Oke, benar. Garam itu dipanaskan. Jadi di sini kan udah ada campuran NaCl dan juga O2. Ya, ada campuran garam dan juga air. H2O, ya, H2O, O2 juga termasuk karena ada campuran oksigen. Nah, adanya H2O, O2, NaCl dan juga residu lainnya di dalam air ini, apakah itu akan bercampur? Apakah NaCl, H2O, O2 dan juga
zat yang terkandung di dalam air itu apakah bisa tercampur menjadi suatu senyawa baru? Tidak, benar sekali Nadia. Jadi di sini akan tetap mempertahankan zatnya, yaitu adanya NaCl, dan H2-nya itu tidak bisa bercampur dengan NaCl meskipun sudah dipanaskan. Seperti itulah prinsip dari pemisahan dan juga pemurnian campuran. Baik adik-adik, jadi itu saja materi kita pada kali ini terkait dengan pemisahan dan juga pemurnian campuran. Oke. Contohnya itu seperti penjernihan air, pembuatan garam, ataupun juga penyulingan minyak. Oke, untuk tugas rumah, adik-adik bisa mencari beberapa contoh kegiatan di rumah yang menggunakan proses pemisahan dan juga pemurnian campuran. Oke? Untuk minggu depan kita masih tetap membahas terkait dengan zat dan juga perubahannya. Untuk itu, apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Apakah bisa dipaskan? Bisa. Bisa, Ibu. Oke. Jadi adik-adik sudah mengerti kan tugasnya apa? Sudah, Ibu. Oke. Baik, hari ini kita cukupkan. Untuk itu kita akan tutup dengan doa penutup. Jadi untuk itu doa akan Ibu pimpin sesuai dengan kepercayaan masing-masing adik. Untuk itu doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih adik-adik sudah mencermati materi pada hari ini. Untuk itu Ibu tutup dengan mengucapkan salam selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat beristirahat. Sama-sama. Yes. Siapa nih? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Luar biasa, Ibu. Oke, kalau semuanya baik, apakah semuanya hadir? Hadir, Ibu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita. Nur. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk kita. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya kepada kalian dulu. Siapa di antara kalian yang pernah melihat atau bermain ayunan? Saya, Ibu. Oke, semuanya pernah ya. Oke. Kalau yang pernah lihat roda sepeda berputar, siapa? Saya. Oh, semuanya juga pernah ya. Oke. Dari kedua contoh tadi, itu merupakan contoh gerak yang akan kita pelajari hari ini. Tujuannya yaitu supaya kalian bisa menyebutkan jenis-jenis gerak dan juga menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, kalian siap belajar? Siap, Ibu. Di layar Ibu menampilkan atau sudah Ibu kirimkan PPT-nya sama kalian. Di layar Ibu tampilkan ada 3 gambar, yaitu ada kipas angin, ada ayunan, dan juga gambar mobil. Di sini Ibu minta kalian untuk berdiskusi sebentar dengan kelompok kalian masing-masing. Di sini Ibu membagi kalian ke dalam tiga kelompok. Kelompok 1 Aulia dengan Adia, kelompok 2 Cantika dan Nurpita, dan kelompok 3 Alif dan Karisma. Kalian perhatikan LKPD yang barusan Ibu bagikan. Di situ ada di masing-masing LKPD Ibu memberikan salah satu gambar untuk kalian. Silakan kalian berdiskusi sebentar selama 3 menit dengan kelompok kalian. Apa saja gerak-gerak apa saja yang ada pada gambar yang ada di LKPD kalian. Ibu berikan waktu 3 menit dari sekarang. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di taman. Ya.
Oke, apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Siap, belum, Bu. Sudah Bu, Bapak mau jawab Bu. Karisma nggak boleh kayak gitu ya. Tidak baik lo berbohong. Kan, sudah kemudian. Udah, cut. Nanti Bapak ngomongin. Oke, karena kalian sudah selesai berdiskusi, Ibu minta kelompok satu untuk kelompok satu gerak apa yang ada pada gambar di KPD kalian? Gerak lurus, Ibu. Oke, kenapa kalian katakan itu sebagai gerak lurus? Karena mobil bergerak pada lintasan lurus dengan arah yang tetap. Oke, baik, benar sekali ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2 terlebih dahulu. Kepada kelompok 2, gerak apa yang ada pada gambar kalian? Gerak melingkar. Gerak apa? Melingkar Ibu. Oke. Itu Oke, untuk kelompok 2, gerak apa yang ada pada gambar di KPD kalian? gerak melingkar. Oke, gerak melingkar. Kenapa kalian menyebutkannya dengan gerak melingkar? Karena baling-baling kipasnya itu berputar dengan lintasan berbentuk lingkaran Ibu. Oke, benar sekali ya kelompok 2. Sekarang kelompok 3, di hasil diskusi kalian itu menyatakan gerak apa? Jenis gerak periodik, Bu. Oke, gerak periodik. Kenapa kalian menyebutkannya dengan gerak periodik? Karena ayunan bergerak bolak-balik secara berulang dalam waktu yang sama Bu. Oke, benar sekali ya. Ternyata di kelas ini semua memperhatikan dan membaca buku sebelum kita kelas ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, berdasarkan diskusi kalian tadi, di sini Ibu akan menekankan lagi atau memberikan penjelasan tentang ketiga jenis gerak tadi. Yang pertama itu ada gerak lurus yang ada pada kelompok 1. Gerak lurus ini merupakan gerak suatu benda yang lintasannya itu berupa garis lurus, sama seperti mobil yang jalan di jalan lurus atau sesuatu benda yang kita jatuhkan dari atas, pasti kan arah jatuhnya itu lurus kan. Nah, seperti itu. Nah, dalam gerak lurus ini, perubahan posisi benda itu selalu terjadi sepanjang garis lurus. Nah, sehingga arah geraknya itu tetap. Oke. Nah, gerak lurus ini dapat dibedakan lagi menjadi 2 jenis, yaitu gerak lurus berubah beraturan dan juga gerak lurus beraturan. Oh, Nadia sama Aulia diperhatikan dulu ya ibunya. Baik, Ibu. Oke. Dan selanjutnya kita masuk ke gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya itu berbentuk lingkaran. Contohnya tadi kipas angin ataupun atau baling-baling. Terus ada lagi yang roda sepeda yang berputar, kipas angin udah tadi ya, atau bumi yang mengelilingi matahari. Nah, pada gerak melingkar itu, arah benda ini senantiasa berubah karena selalu mengitari pusat lingkaran. Nah, meskipun besar kecepatan benda ini bisa tetap, tetapi arah geraknya itu terus berubah sehingga menimbulkan adanya percepatan yang disebutkan dengan percepatan sentripetal. Nah, yang ketiga ada gerak periodik. Nah, gerak periodik tadi yang seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3 merupakan gerak suatu benda yang selalu berulang-ulang di dalam selang waktu yang sama. Contohnya itu ayunan, bandul pada jam dinding, atau getaran senar gitar. Nah, ciri khas gerak periodik ini adalah adanya keteraturan waktu dan pola yang sama pada setiap pengulangannya. Nah, gerak ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada sistem kerja jam mekanik ataupun gelombang bunyi dan cahaya. Nah, itu tadi penjelasan dari ketiga jenis gerak yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas pada hari ini. Apakah kalian paham? Paham, Ibu. Oke, kalau semuanya sudah paham, mari kita simpulkan. Kita simpulkan bersama materi kita pada hari ini. Ibu mau bertanya, ada berapa jenis gerak yang kita pelajari pada hari ini? 3 jenis gerak, Ibu. Oke, 3 jenis gerak ya. Apa saja tadi? Gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak periodik. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan 2 pertanyaan cepat. Nah, siapa di antara kalian sebutkan salah satu contoh gerak lurus selain mobil? Saya, Ibu. Oke. Tadi karena Aulia yang duluan, silakan pada Aulia. Bola yang dijatuhkan dari atas, Ibu. Oke, benar sekali Aulia. Pertanyaan kedua.
jam, Ibu. Oke, benar sekali ya. Tepat. Jadi kalian itu benar-benar anak yang hebat. Jadi kalian harus mengingat ya, sains itu ada di sekitar kita, sebentar Karisma. Sains itu ada di sekitar kita. Jadi Ibu minta kalian selalu mengamati benda-benda di sekitar kalian ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu mau kasih aplaus untuk kelas ini. Kita ada PR rumah, Ibu. Untuk pertemuan kali ini Ibu tidak memberikan kalian tugas, tapi Ibu minta kalian mempelajari tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ya. Iya, Tadi Ibu. GLBB belum, Ibu. Iya, Nadia, betul sekali. Oke, karena waktunya telah habis, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Baik, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, mari kita berdoa telah selesai. Oke, itu dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas semangat kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Terima kasih, Ibu. Jangan begitu ya. Berpase. Enggak mau. Jangan Oh, LKPD-nya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kakak semangat. Sekali lagi ya, selamat pagi. Pagi, Ibu. Oke, bagus sekali karena sudah semangat. Apakah kalian sudah siap? Belum belajar hari ini? Sudah, Ibu. Oke, karena sudah siap, kita langsung saja ya. Di sini sudah hadir semuanya. Sudah, Ibu. Oke, karena sudah hadir, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, disilakan untuk memimpin doa. Krisna. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Oke, jadi karena semua sudah siap, pada pembelajaran hari ini, minggu lalu kita telah belajar tentang makanan dan juga zat gizi. Sekarang Ibu akan paparkan terkait gambar mengenai makanan. Nah, untuk kalian nanti bisa menyebutkan zat gizi apa yang terkandung untuk mengingat materi minggu lalu. Oke, jadi yang pertama, makanan ini. Nasi. Apakah kalian ada yang tahu? Saya, Ibu. Ya, Nurpita? Itu gambar nasi yang termasuk karbohidrat untuk memberikan sumber energi agar tidak mudah lelah, Ibu. Bagus sekali jawaban dari Nurpita. Selanjutnya ini, saya Ibu. Ya, Nadia? Itu adalah gambar ikan yang mengandung protein sebagai zat pembangun bagi tubuh, Ibu. Oke, bagus sekali jawaban dari Nadia. Dan untuk yang terakhir ada gambar nasi padang. Ada yang tahu? Saya, Ibu. Ya, Karisma? Dalam nasi padang itu terdiri berbagai zat gizi. Ada ayam sebagai protein, sebagai zat pembangun. Kemudian sayur mengandung serat dan berbagai macam vitamin. Kemudian ada nasi untuk zat energi. Kuahnya juga mengandung lemak, Ibu. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagus. Oke, jadi materi kita pada hari ini itu tidak jauh berbeda dari materi kemarin ya, anak-anak. Jadi makanan yang kita makan itu akan diproses melalui sistem pencernaan. Kita akan belajar itu dan Ibu harap di pembelajaran kali ini kalian tahu macam-macam organ dan fungsi organ, oke? Oke tidak? Oke, Oke, baik. Nah, Ibu akan bagikan LKPD, nanti kalian isi ya secara berkelompok. Makasih Bapak Saki. Kelompok 2. Kelompok 3. Nadia gak bisa gabung ya? Iya, Ibu. Oh, iya. Oke, jadi di situ ada gambar sistem pencernaan ya, Nana. Jadi kalian bisa isi untuk angka-angka atau huruf-huruf di situ ya. Ibu kasih waktu selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Ibu, ya, Olive?
Sudah, Ibu. Oke, bagus. Yang pertama silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan. Tidak bisa dari situ saja, tidak apa-apa. Baik Ibu. Nah, organ sistem pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, dan juga empedu Ibu. Oke, bagus sekali. Apakah jawabannya udah benar, anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, bagus. Karena jawabannya sudah benar, Ibu akan paparkan sedikit ya materi tentang organ-organ terutama yang telah disebutkan oleh kelompok 1. Jadi yang pertama di mulut ada apa saja, anak-anak? Lidah, gigi, Terus Air liur. air liur. Benar sekali. Nah, jadi di dalam mulut itu ada 2 proses. Jadi yang pertama itu ada proses secara mekanik, yakni memecah makanan menggunakan gigi, dan juga ada secara kimiawi menggunakan enzim yang namanya enzim. Ada yang tahu? Amilase. Amilase ini memecah pati menjadi gula. Glukosa. Glukosa, bagus sekali. Sehingga apa, kalau kita makan makanan itu kita akan merasakan Sehat. kenyang. Oke, ada sehat, kenyang. Yang benar adalah Enak. enak karena rasanya apa? Manis. Oke, bagus. Kemudian yang kedua ada faring. Faring dan juga laring itu untuk menutup makanan agar tidak masuk ke dalam tenggorokan atau ke paru-paru. Jadi biar langsung masuk ke dalam Lambung. Nah, agar bisa masuk ke dalam lambung, di situ ada yang namanya saluran kerongkongan. Di kerongkongan itu ada gerakan yang namanya peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Dan yang terakhir ada lambung, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Lambung itu ada 3 enzim. Yang pertama ada pepsin, renin, dan juga HCl. Oke, jadi untuk pepsin itu untuk memecah protein, renin mengubah protein menjadi kasein, dan HCl untuk membunuh kuman. Oke, selanjutnya dari kelompok 2, silahkan presentasikan. Berdiri, Bu. Boleh berdiri dari situ. Iya, Mam. Jadi gambar Y itu usus halus, Ibu. Gambar H itu usus halus. Ya, I itu usus besar, J itu usus halus, K itu usus halus. Siapkah? L itu usus halus, Ibu. oke, jawabannya apakah benar, anak-anak? Benar, Ibu. Oke, bagus. Karena jawabannya sudah benar, silakan duduk. Bu, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Oke, bagus. Jadi benar sekali ya. Di usus halus itu ada beberapa nama-nama usus. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Masing-masing itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama di usus duodenum atau 12 jari. Itu ada enzim seperti amilase, lipase, dan juga tripsin. Kemudian yang kedua ada jejunum dan ileum untuk menyerap zat gizi. Selanjutnya dari kelompok 3. Silakan berdiri. Sebelumnya Ibu, iya, ke toilet. Oh, boleh, silakan Karisma. Baik Ibu, untuk gambar M itu usus halus, untuk gambar N itu sekum, untuk gambar O itu umbai cacing, untuk gambar P itu usus besar, untuk gambar Q itu rektum, dan untuk gambar R itu anus, Ibu. Oke, bagus sekali ya. Apakah sudah benar jawabannya? Kalau ya, dari Cantika, apakah ada yang ingin ditanggapi? Yang R bukannya usus besar ya? Oke, kita bahas bersama ya. Kalau begitu, silakan untuk Nadia dan juga Olive bisa duduk. Oke, jadi tepuk tangan. Oke, jadi tadi dari Cantika itu ada memberikan
Kira-kira apa perbedaannya usus halus dan usus besar? Ada yang tahu? Tidak? Yang pertama kalian bisa lihat dari ukurannya. Ukurannya usus besar itu lebih besar daripada usus halus. Nah, untuk usus besar itu berfungsi untuk membentuk feses dengan bakteri yang namanya Escherichia coli. Kemudian yang kedua, feses itu masuk ke dalam usus kolon untuk memadatkan feses. Selain itu, langsung masuk ke rektum untuk menyimpan feses sebelum dikeluarkan. Nah, kalau dikeluarkan kita bisa melalui anus. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Ibu. Ya, Nadia. Ibu, mengapa usus halus memiliki lipatan dan juga jonjot atau fili? Oke, apakah ada yang bisa menjawab? Ya, Ibu. ya, silakan Krisna. Usus halus itu memiliki keritan atau lipatan dan juga jonjot-jonjot halus atau fili untuk memperluas permukaan penyerapannya, Ibu. Oke, bagus sekali. Apakah sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu ingin bertanya 3 pertanyaan. Yang pertama, di mana tempat terjadinya penyerapan makanan paling besar? Usus halus. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, mengapa makanan harus dikunyah terlebih dahulu? Saya Ibu. Oke, karena yang tercepat Krisna. Makanan itu harus dikunyah terlebih dahulu agar menjadi lebih halus dan mudah dicerna oleh organ pencernaan Oke, berikutnya. bagus sekali. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa ada gerakan peristaltik? Kalau kita Bu. Ya, menurut kita. Jika gerak peristaltik itu pada kerongkongan tidak berfungsi dengan baik, maka makanan akan sulit atau bahkan tidak bisa bergerak dari mulut menuju lambung. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan dulu kalau yang menjawab. Bagus. Oke, karena pembelajaran hari ini telah selesai dan jawaban kalian sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu dengan benar. Sekarang adalah pertanyaan refleksi atau pertanyaan terakhir setelah pembelajaran ini dilaksanakan. Oke, Ibu akan bertanya, hubungan apa gaya hidup sehat atau gaya hidup yang kurang sehat dengan gangguan sistem pencernaan? Saya Ibu. Oke, Olive. Karena gaya hidup yang tidak sehat seperti stres, Bu, kurang tidur, kurang minum air, dapat menghambat kerja sistem pencernaan dan dapat menyebabkan gangguan seperti mah, sembelit, atau pencernaan tidak lancar, Bu. Karena gaya pola hidup sehat itu membantu organ pencernaan bekerja dengan baik dan efisien, Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi Kalau itu nggak tepuk tangan, Bu. oke, tepuk tangan dulu. Oke, bagus. Oke, jadi kita simpulkan ya materi pada hari ini. Jadi kesimpulannya, sistem pencernaan dan juga makanan serta zat gizi itu saling berkesinambungan. Nah, makanan yang kita makan itu harus melalui proses yang cukup besar dan juga sangat kompleks melalui mulut sampai ke fase yang terakhir melalui anus. Nah, gaya hidup juga perlu ditingkatkan agar apa? Agar kita tetap sehat. Oke, Ibu sangat senang sekali karena kalian sudah bisa berpartisipasi dan juga diskusi dengan baik. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, karena sudah tidak ada untuk tugas rumah, silakan kalian tuliskan nama-nama enzim dan juga manfaatnya. Minggu depan kita akan presentasikan. Kemudian kalian juga akan lanjut ke materi gangguan sistem pencernaan. Apakah sudah paham? Paham, Ibu. Oke, karena waktu sudah habis, sekian dari pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Semangat untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi adik-adik. Selamat Pagi pagi. Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik.
tentang klasifikasi makhluk hidup. Dimana agar kalian tahu bagaimana para ilmuwan itu mengelompokkan makhluk hidup agar mudah dipelajari dan dikenali. Nah, anak-anak, coba ibu tanya. Di sekitar rumah kalian pasti banyak ada makhluk hidup kan, seperti kucing, ayam, atau pohon. Nah, apakah semuanya itu jenis yang sama? Tidak, Bu. Itu berbeda-beda. Ya, benar sekali. Karena itulah kita memerlukan Klasifikasi. ya benar untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Nah, adik-adik lihat ke layar. Di sini, apakah bisa semuanya melihat? Bisa, Ibu. Ibu, bukannya itu gambar baby shark? Tidaknya Nadia, ini gambar ikan yang ada lampunya. Yang udah pernah itu ya? Ibu. Yang Iya, mati. Ya, betul sekali. Bu, pesan lagi aku nggak kelihatan. Oh iya, baik. Maaf ya. Oke. Bisa dilihat kita punya gambar ikan. Sebentar ya. Baik, bisa dilihat kita punya gambar burung, ikan, dan kucing. Nah, apakah ada yang tahu perbedaan ciri khusus mereka? Ayo. Siapa? Saya, Ibu. Ibu, Baik, untuk Krisna apa? burung itu punya bulu dan Coba perhatikan gambar ini. Nah, kita punya burung, ikan, dan kucing. Nah, apakah ada yang tahu perbedaan dari ciri khusus mereka? saya Ibu. Oke, Krisna apa? Burung Bu, di burung itu punya bulu dan burung itu bisa terbang Ibu kayak itu. Oke, apakah ada lagi yang Saya tahu? tahu. Oke, Karisma apa? Di situ ada ikan punya sirip dan dia hidup di air. Oke, satu lagi. Oke, Aulia. Kucing itu punya bulu, kemudian punya kaki dan hidup di darat. Ya, benar sekali ya. Inilah yang menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup itu punya ciri khusus yang bisa dijadikan dasar pengelompokan. Nah, satu lagi lihat ke layar adik-adik. Bisa kita lihat kucing ini sebagai contohnya klasifikasi hewan itu yang ada kingdom Animalia, Clavium chordata, kelas Mammalia, Ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, dan spesies Chatus. Adik-adik bisa melihatnya di layar? Bisa, Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan diskusi kelompok ya. Iya, Dibentuk jadi 3 kelompok. Di mana kelompok 1 Nurpita dan Nadia, Nurpita dan Cantika, Aulia dan Nadia, dan Krisna dan Karisma. Oke, bisa dilihat studi kasusnya masing-masing? Bisa, Bisa, Ibu. Ibu. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Silakan berdiskusi ya. Baik anak-anak, apakah ada yang memiliki keluhan? Saya Ibu, Kenapa? kami kan dibagi menjadi 3 kelompok. Terus di LKPD ini kami harus ngapain Ibu? Ya. Di LKP itu kalian Yang ini Ibu. oh iya benar sekali. Nah, di sekitar rumah kalian itu kan ada kucing, ayam, ikan. Nah, kalian disuruh bagaimana cara kalian mengelompokkan ketiga hewan tersebut dan dasar klasifikasi apa yang digunakan. Nah, mulai ke Nah, apakah sudah mengerti Nurpita? Sudah Ibu, terima kasih Ibu. Oke, kalian punya waktu 3 menit ya untuk berdiskusi. Ayo silakan dimulai.
kami menemukan bahwa kucing, ayam, dan ikan itu kami kelompokkan berdasarkan tempat hidupnya. Nah, kucing itu dan ayam itu hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Jadi, dasar klasifikasinya adalah habitat dan tempat hidupnya. Oke, bagus sekali ya Nurpita. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak, Ibu. Oke, terima kasih kelompok 1 bisa duduk dan sekarang lanjut ke kelompok 2. Halo semua, aku perwakilan dari kelompok 2. Ada teman saya, rekan saya yang bernama Krishna. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kami yang kami peroleh. Kami mengelompokkan berdasarkan cara berkembang biak ayam dan ikan. Di mana ayam dan ikan itu bertelur atau pernah kita dengar dengan kata ovipar, sedangkan kucing melahirkan atau pernah kita dengan vivipar. Dan kesimpulannya, jadi dasar klasifikasinya adalah cara perkembangan berkembang biak yang luar biasa. Oke, luar biasa ya karisma itu juga termasuk dasar pengelompokan yang benar. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Silakan duduk karisma. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami, yakni saya dan juga Nadia. Oke, jadi kalau kami itu berdasarkan jenis makanannya Ibu. Kucing termasuk karnivora karena makan daging, ayam omnivora karena pemakan segala, dan ikan ada yang herbivora dan karnivora. Jadi kami mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya Ibu. Oke, terima kasih ya Aulia. Silakan duduk. Nah, sangat bagus ya anak-anak. Semua kelompok sudah bisa berpikir kritis dan menemukan dasar klasifikasinya. Nah, dari semua jawaban tadi bisa disimpulkan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu dapat dilakukan berdasarkan berbagai dasar seperti tempat hidup, cara berkembang biak, dan juga jenis makanannya. Dan itu juga menunjukkan keanekaragaman ciri makhluk hidup yang kita pahami dan pelihara. Baik anak-anak, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Ibu. Baik, untuk karisma silahkan. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri khasnya, di mana kita tahu agar lebih mudah dipelajari dan dikenali. Oke, bagus sekali ya karisma, jawabannya tepat sekali. Baik, karena waktu kita sudah habis, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pelajaran hari ini? Tidak ada, Ibu. Oke, Ibu sangat bangga ya kalian sudah aktif hari ini. Boleh berikan aplaus sama teman-temannya. Terima kasih, Bu. Oke, untuk tugas rumah kalian cari 3 contoh makhluk hidup di sekitar rumah kalian dan tuliskan juga dasar pengelompokannya juga ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa saya pimpin sendiri, berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa pelajari kembali materinya di rumah ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Ibu. Sampai jumpa. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Wah, kenapa nih kipas-kipas ya? Panas, Ibu. Kenapa? Lapar sedikit. Lapar. Oke, nanti belum makan ya pagi ini? Belum yang kedua kalinya, Ibu. Yang kedua ya? Iya, Yang Ibu. pertama sudah? Sudah, Ibu, tapi cuma 1 piring. Oke, baik Nurpita ya. Nanti kita selesai pelajaran hari ini, kita akan makan bersama-sama ya. Oke, karena hari ini adik-adik semangat, kiranya pas pelajaran Ibu pas pelajaran Ibu mulai, kiranya semangat kalian tidak pudar ya dan tidak ngantuk. Karena
Ibu harap kalian bisa fokus dalam pembelajaran kali ini. Siap, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya ada yang memimpin doa. Untuk ketua kelas dipimpin doanya. Baik, untuk memulai pelajaran kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Baik, apakah hari ini semua hadir? Hadir, Bu. Oke, karena semua hadir, nah hari ini kita akan belajar tentang sesuatu apa yang selalu setiap hari kita rasakan, tapi mungkin belum kita sadari. Nah, pernah nggak kalian bertanya, kenapa bisa ada siang dan malam? Saya, Bu. Nurpita, silakan. Karena matahari, Bu. Ya, betul sekali. Karena matahari kita bisa mengetahui ada siang dan malam. Nah, hari ini kita akan membahas perbedaan antara rotasi dan revolusi bumi. Supaya kita tahu kenapa siang dan malam itu bisa terjadi. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya alat bantu. Di pertemuan pertama Ibu sudah menjelaskan bahwa ada bola dan senter, ya kan? Iya, Senter Bu. HP. Nah, ketika bola itu berputar dan yang mengenai senter HP itu dinamakan Siang. siang dan dibelakangi oleh Malam. Itu adalah bentuk rotasi bumi. Sedangkan dalam revolusi bumi itu ada yang tahu gimana? Tidak. Oke. Kalau gitu Ibu akan menjelaskan di dalam revolusi bumi itu malah sebaliknya. Bumi yang mengitari matahari. Itu yang disebut dengan revolusi bumi. Nah, gerakan itu disebut revolusi bumi. Ya ampun. Bentar ya. Cut. Action. Belum ya? Terlalu cepat aku. Makan kami bingung dari mana. Gerakan ini sebelum masih Enggak. Soalnya udah lokasi bumi kita pelajari, takut aku. Kemudian ini disebut rotasi. Iya, karena udah kita pelajari waktu itu. Nah, ini yang disebut adalah revolusi bumi. Nah, di dalam revolusi bumi ini, gerakan revolusi bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun 365 1/4 hari. Ada yang tahu apa akibatnya dalam revolusi bumi? Saya, Bu. Ya, Aulia, dipersilakan. Pergantian musim, Ibu. Ya, betul sekali. Terjadinya pergantian musim. Misalnya di negara yang jauh dari garis katulistiwa. Katulisme. Nah, dalam pergantian musim, misalnya di negara yang jauh dari garis katulistiwa, tidak bisa. Seperti Jepang bisa mengalami musim panas, gugur, dingin, dan semi. Sedangkan di Indonesia itu pengaruhnya hanya perbedaan namanya siang dan malam. Nah, Ibu menunjukkan ada tabel perbandingan. Dalam tabel perbandingan ini, kita memiliki aspek yang pertama rotasi bumi. Pada poros gerak, rotasi bumi itu ada pada porosnya sendiri. Sedangkan revolusi bumi bagaimana? Poros geraknya bagaimana? Mengelilingi matahari. Dalam aspek rotasi bumi, lama waktu ada 24 jam, sedangkan dalam revolusi bumi ada 365 1/4 hari. Dalam arah geraknya, rotasi bumi itu barat ke timur, sama-sama aja ya. Rotasi bumi barat ke timur dan revolusi
bumi juga dari barat ke timur. Tapi akibatnya itu sangat berbeda anak-anak. Di mana rotasi bumi itu mengakibatkan siang dan malam, sedangkan revolusi bumi itu mengakibatkan pergantiannya musim. Pergantian musim. Nah, sekarang Ibu akan memastikan bagaimana sejauh mana pemahaman kalian ketika Ibu tadi menjelaskan terjadinya perbedaan siang dan malam itu di mana adik-adik? Rotasi bumi. Kalau dalam revolusi bumi Itu pergantian musim. Nah, bagus sekali ya. Kalian luar biasa. Benar-benar kelas ini sangat aktif. Dan pintar-pintar siswanya. Nah, sekarang siapa yang bisa bantu Ibu menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Coba Nurpita, dipersilakan. Jadi Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa rotasi bumi itu menyebabkan siang dan malam, sedangkan revolusi menyebabkan pergantian musim. Oke, betul sekali Nurpita. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Ibu. Silakan Nadia. Dari pelajaran hari ini, saya tahu bahwa bumi selalu bergerak. Nah, di mana rotasinya ini bikin siang dan malam, sedangkan pada revolusi itu adalah pergantian musim. Nah, betul sekali. Terima kasih untuk Nurpita dan Nadia. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar bahwa rotasi dan revolusi bumi sama-sama penting untuk kehidupan kita. Di mana rotasi membuat kita bisa merasakan siang dan malam, sementara revolusi menyebabkan pergantian musim. Nah, adik-adik, jadi bumi terus bergerak tanpa henti, seperti kita yang harus terus berjuang. Ingat, perjuangan itu adalah nomor 1 dalam kehidupan kita. Jikalau kita tidak berjuang, kita akan jatuh. Ketika kita jatuh dan tidak berjuang lagi, kita akan lemah. Jadi, kita itu lemah karena diakibatkan kita tidak ada semangat, tidak ada perjuangan, tidak ada apa lagi? Uang. Ya, betul sekali, tidak ada uang. Mungkin kita sebagai manusia tidak memiliki uang, sangat-sangat sedih ya adik-adik. Tapi jangan membiarkan uang itu menghidupi kalian semua. Tapi kita penting sih memiliki uang. Oke, baik, terima kasih untuk adik-adik semua. Pembelajaran akan Ibu tutup. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas dipersilakan. Kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Aku kayaknya aneh kan? Nggak ada tugas kan? Setiap hari kan? Apa punya ada? Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Wah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Wah, baik sekali ya kalian hari ini. Ibu ingatkan lagi, kalian harus menjaga kesehatan kalian karena cuaca hari ini sangat tidak menentu. Dan kalian harus banyak minum air putih dan istirahat dengan teratur. Jangan begadang ya anak-anak. Iya, Ibu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, untuk Krisna silakan pimpin doa. Baik Ibu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Krisna. Oke anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Wah, luar biasa ya. Oke. Minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai magnet dan juga pemanfaatannya. Dan minggu lalu sudah Ibu jelaskan mengenai jam tangan dan juga speaker. Nah, apakah kalian masih ingat apa saja manfaat magnet dalam speaker dan juga jam tangan tersebut? Saya Bu, Silahkan. mungkin karena dalamnya ada magnet Bu, jadi bisa menarik sesuatu dan bergerak Bu. Betul sekali. Ada yang lain? Saya Bu, Silahkan Aulia. kalau jam tangan mungkin pakai magnet juga biar jarumnya bisa bergerak atau biar mesin di dalamnya bekerja Ibu.
Wah, betul sekali Aulia. Apakah ada yang lain? Saya Bu. Silahkan Nurpita. Speaker Ibu pakai magnet bisa menghasilkan suara waktu listriknya nyala. Betul sekali, jawaban kalian sudah benar. Speaker dan juga jam tangan sama-sama memanfaatkan gaya magnet yang muncul karena aliran listrik. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai elektromagnetik dan juga pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini supaya kalian tahu bagaimana arus listrik bisa membuat sebuah benda dengan menggunakan magnet sementara. Oke anak-anak, di sini ibu menampilkan elektromagnetik. Elektromagnetik bentuk karisma, bisa diperhatikan sebentar. Oke anak-anak, di sini ibu menampilkan gambar elektromagnetik. Nah, di mana elektromagnetik itu adalah magnet yang dihasilkan atau muncul karena adanya aliran listrik yang mengalir melalui kumparan kawat yang dililitkan pada inti besi. Nah, saat arus mengalir, maka paku besi berubah menjadi magnet. Ketika arus listrik diputus, maka magnetnya juga akan hilang. Nah, dari gambar tersebut, ibu menekankan kembali bahwa ketika arus listrik mengalir, maka paku bisa menarik klip kertas. Tapi kalau arusnya kita putus, maka klipnya juga akan lepas. Nah, sebelum kita, di sini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan sebuah studi kasus yang akan ibu berikan. Sebelum kalian mendiskusikan studi kasus tersebut, ibu akan memberikan kalian sebuah ice breaking. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Ibu. Oke, perhatikan ya. Ice breaking tersebut hanya sekedar memicu kalian untuk bisa tetap fokus, karena kan ibu lihat kalian masih pagi udah lemes ya. Oke, ice breakingnya seperti ini. Oke, perhatikan ibu ya. Tepuk sekali, yes. Tepuk 2 kali, dobek. Tepuk sekali, yes. Ulang. Oke, perhatikan instruksi dari ibu ya. Tepuk sekali itu jawabnya yes. Tepuk 2 kali itu jawabnya oke. Tepuk 3 kali itu jawabnya semangat. Tepuk 4 kali jawabnya konsentrasi. Dan tepukan kelima itu jawabnya siap belajar. Apakah kalian siap? Siap, Ibu. Tepuknya 2 kali Bu. Oke. Gini. Yes. Oke. Yang 3 kalinya itu Semangat. semangat. Terus gimana jadi, Ibu? Iya, coba kan Ibu. Tepuk sekali. Yes. Semangat. Ulang. Ibu yang konsentrasi. Tepuk sekali. Yes. Oh. Tepuk dulu baru. Oke. Oke. Tepuk sekali. Yes. 2 kali. Oke. 3 kali. Semangat. Konsentrasi. Siap belajar. Siapa yang salah kena hukuman, Bu? Suruh Ibu jangan. Yang kalah Kak Ibu. Kalah. Ibu jangan. Gimana potong video? Gak apa-apa. Ibu akan memberikan sedikit. Terserah beneran Anda aku kasih dan potong sih di rumah. Enggak apa-apa. Bisa please. Bisa dari CapCut please. Banyak kali please. Itulah karena kalian Oke, lanjut, Ibu. Oke. Ibu akan memberikan kalian ice breaking 1 aja.
yang dimana ini akan membantu kalian untuk mengkonsentrasikan. Nah, perhatikan ya. Tepuk sekali itu jawabnya yes, tepuk 2 kali itu jawabnya oke, tepuk 3 kali itu jawabnya semangat, tepuk 4 kali itu jawabnya konsentrasi, tepuk yang 5 itu adalah siap belajar. Apakah kalian siap? Siap, Ibu. Tepuk sekali. Yes. Tepuk 2 kali. Oke. Tepuk 3 kali. Semangat. Tepuk 4 kali. Konsentrasi. Tepuk 5 kali. Siap belajar. Tadi dia salah. Oke, Hukum, anak-anak. Ibu. Hukum Ibu. SPQ-nya konsentrasi dimulai. Gimana? Nggak ada ya, Ibu? Oke, itu minggu depannya pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk Olivia bisa ke Aulia. Nah, Ibu akan memberikan sebuah studi kasus yang akan kalian bahas dalam kelompok masing-masing. Oke, di sebuah studi kasus tersebut ialah di sekolah bel listrik hanya berbunyi ketika ditekan. Sementara di mall pintu otomatis terbuka saat ada orang yang lewat. Nah, yang menjadi bahan diskusi kalian, mengapa alat-alat tersebut tidak menggunakan magnet yang permanen, justru dia menggunakan elektromagnetik atau magnet sementara. Dan untuk ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 2 menit untuk mendiskusikan pertanyaan yang ada di studi kasus tersebut. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Ibu. Baik, selamat mengerjakan. Bu, Ya. Bu, katanya semalam yang kehilangan. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah selesai untuk berdiskusi? Sudah, Ibu. Oke. Sekarang Ibu meminta kalian untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Perwakilan kelompok saja, silakan maju ke depan. Mulai dari kelompok yang mana terlebih dahulu? kelompok 1. Satu, Ibu. Kelompok 3, Bu. Kelompok 1, Bu. Oke, yang lebih maju dulu adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Jadi menggunakan 2. Kelompok 2 kan, Bu. Iya. Kelompok lain silahkan menyimak dan menanggapi jika ada yang merasa kurangnya. Jadi Tapi ada yang cantik kamu aja. Langsung ada yang menggerutu dia. Kiranya dia. Udah 100 menit loh nanti ya. Gak apa-apa. Kenapa diterangin percobaan? Menurut kita lihat. ada yang mengikuti. Kayak Nggak tahu. Kok kayak robot ya, Bu? Silakan kelompok 2. Belum, Pak. Terakhir, Pak. Hah? Terakhir, Pak. Ya silakan langsung ya diskusikan nanti ya. Ya. Bisa lama-lama sih kali. Iya. 15 menit. 15 menit. Ya cukup 12 menit saja nanti supaya bisa ada diskusi. Oke, siap, Bapak. Ya. Terima kasih ya, Bapak. Hati-hati, Bapak. Jadi kami dari kelompok 2 mendapatkan
bisa diatur besarnya dengan mengubah arus listrik atau jumlah lilitan. Nah, dengan begitu alat dapat bekerja hanya pada waktu tertentu dan tidak boros energi. Sedangkan magnet permanen tidak bisa diatur kekuatannya, Ibu. Betul sekali. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak, Ibu. Tidak Ibu, pas Bu. Beri tepuk tangan kelompok 2. Silakan duduk. Oke, sekarang kelompok 1, silakan. Baik Ibu. Terusnya aja sih. Baik Ibu, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi, bel listrik dan pintu otomatis itu menggunakan elektromagnet karena gaya magnet itu dapat diatur dan dikendalikan oleh arus listrik. Nah, jika tombol belnya ditekan, arus listrik itu mengalir sehingga timbul gaya magnet yang menarik pemukul bel. Nah, begitu juga arus listrik pemutusnya. Gaya magnet hilang dan bel berhenti berbunyi. Kalau menggunakan magnet yang permanen, bel akan terus berbunyi karena gaya magnetnya tidak bisa dimatikan. Betul sekali. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak Ibu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 Ibu. Kelompok 1, mohon maaf. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Oke, baik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Ibu. Dari saya dan Olive, yakni elektromagnet itu dipakai karena sifatnya sementara dan bisa dihidupkan atau dimatikan sesuai kebutuhan. Nah, pada pintu otomatis, sensor mengirim sinyal listrik ke elektromagnet saat ada orang lewat, sehingga pintu terbuka. Ketika tidak ada orang, arus listrik berhenti dan menutup kembali. Magnet permanen tidak cocok karena tidak bisa dikontrol seperti itu, Ibu. Wah, betul sekali ya. Apakah ada tanggapan lain? Tidak Ibu. Tidak, Ibu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, anak-anak. Nah, sangat bagus ya. Kalian semua kelompok sudah memahami perbedaan antara magnet permanen dan juga elektromagnetik. Nah, dari hasil diskusi kalian dapat kita simpulkan bahwa elektromagnetik itu digunakan karena sifatnya hanya sementara dan dapat dikendalikan oleh aliran listrik. Nah, saat arus mengalir, magnet juga bekerja, dan ketika akan dihentikan, maka gaya magnetnya juga hilang. Hal ini sama seperti yang telah kalian diskusikan tentang bel listrik dan juga pintu otomatis yang hanya berfungsi pada saat tertentu, bukan terus-menerus. Nah, selain itu, kalian juga tadi menyebutkan bahwa kekuatan elektromagnet bisa diatur dan mengubah besar arus atau jumlah lilitan kawan, yang merupakan keunggulan utama dibanding dengan magnet permanen. Nah, jadi secara keseluruhan itu jawaban kalian sudah benar dan menunjukkan pemahaman konsep yang baik tentang penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingat ya anak-anak bahwa elektromagnetik itu hanya ada ketika ada arus listrik. Apa? Ketika ada arus listrik. Betul sekali. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Saya Ibu. Silakan Karisma. Elektromagnet digunakan pada bel listrik dan pintu otomatis karena sifatnya sementara, bisa diatur dan hanya bekerja jika ada arus listrik. Wah, betul sekali. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu buah pertanyaan. Nah, apa manfaat mempelajari elektromagnet bagi kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu. Silahkan, Krisna. Baik Ibu, kalau kita mengerti elektromagnet itu nanti bisa membuat alat sederhana sendiri seperti bel listrik mini. Iya. Belum dari awal kenapa ya? Oke, anak-anak, di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah pertanyaan tentang apa sih manfaat kita mempelajari
elektromagnet dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Silahkan Krisna. Kalau kita mengerti elektromagnet, nanti kita bisa membuat alat sederhana sendiri seperti bel listrik, mini. Jadi ilmu ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ibu. Betul sekali. Apakah ada tanggapan lain? Saya, Ibu. Silahkan Nurpita. Silahkan Olivia. Belajar elektromagnetik juga bermanfaat, Bu, supaya kita bisa paham bagaimana listrik bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia, Bu, misalnya membuka pintu otomatis. Betul sekali. Ada yang lain? Saya, Bu. Silahkan Karisma. Kita jadi tahu cara kerja alat-alat di sekitar kita, Bu. Seperti bel listrik, kipas angin yang sedang dipakai Krishna, dan speaker yang ternyata memakai elektromagnetnya. Betul sekali. Jadi, anak-anak, dengan memahami konsep elektromagnet, kita menjadi tahu bagaimana cara kerja berbagai alat modern yang menggunakan listrik dan juga magnet. Kita juga bisa lebih menghargai teknologi dan juga mungkin suatu hari bisa menciptakan hal yang baru yang menjadi lebih efisien. Oke? Oke, Bu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa elektromagnet adalah magnet yang muncul karena ada arus listrik dan sifat magnetnya akan hilang jika kita hentikan. Baik anak-anak, karena waktu kita sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik. Hari ini Ibu sangat bangga dengan kalian karena kalian semua sudah aktif. Beri tepuk tangan untuk kita. Oke, untuk tugas kalian di rumah, Ya, masa ada tugas, Ibu? ini dikumpul 2 minggu lagi, bukan minggu. Dan ini tugasnya bersifat individu ya, anak. Nah, tugas kalian mencari contoh alat yang ada di rumah yang menggunakan prinsip elektromagnet. Lalu kalian tuliskan bagaimana cara kerjanya. Nah, minimal contohnya itu ada 2. Kalau kalian mendapatkan lebih, boleh lebih bagus. Untuk Oli sama Aulia, sebentar lagi ya. Nah, apakah ada pertanyaan tentang tugas kalian? Tidak, Ibu. Oke, karena tidak ada, maka kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akan juga tutup dengan doa untuk Krishna. Baik, Ibu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk menutup pelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan selamat pagi dan kalian tetap semangat ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai induksi magnet. Dan kalian baca ya, tugasnya dikumpul 2 minggu depan. 2 minggu lagi. Oke, Ibu. Makasih.